Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Delin Sari Tarigan dengan NIM 19103132200017. Di sini saya akan menjelaskan tentang memilih mode entry. Dalam memilih mode entry, seringkali kita melihat sebuah perusahaan yang yang mengembangkan perusahaan mereka sampai ke taraf internasional dengan cara mentransfer keterampilan dan produk mereka ke pasar asing, di mana para pesaing lokal memiliki kekurangan di dalam bidang hal itu. Hal ini mereka lakukan tentu saja untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari kompetensi inti mereka. Mode entry yang optimal untuk perusahaan-perusahaan ini bergantung pada sifat kompetensi inti mereka sampai pada tingkat-tingkat tertentu. Perbedaan itu dapat dilihat dari antara perusahaan yang memiliki pengetahuan dalam bidang teknologi atau perusahaan yang memiliki manajemen pengetahuan. Dalam perusahaan yang memiliki keterampilan teknologi, perusahaan harus menghindari menggunakan lisensi dan ventura bersama jika memungkinkan, untuk meminimalkan risiko kehilangan kendali atas teknologi yang ada. Jika sebuah perusahaan berteknologi tinggi mendirikan operasi di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan dari kompetensi inti dalam perusahaan teknologi itu, mungkin mereka akan melakukannya melalui anak perusahaan mereka yang sudah mereka miliki secara penuh. Namun begitu, walaupun kayak gitu aturan ini tuh nggak perlu dilihat sebagai yang kaku banget gitu, karena kadang-kadang lisensi dan ventura bersama ini bisa lebih fleksibel lagi dan bisa dapat disusun supaya mengurangi resiko tersitanya pengetahuan teknologis dari si pemegang lisensi ini. Pengecualian lainnya terjadi jika perusahaan itu kurang dalam keunggulan teknologi jika perusahaan tersebut keunggulan teknologinya masih hanya sementara, sehingga perusahaan ini masih memperkirakan imitasi yang pesat terkait dengan teknologi ini oleh para pesaing. Dalam kasus tersebut, perusahaan mungkin ingin melisensikan teknologinya lebih cepat ke penerimaan global. Dalam teknologi itu, perusahaan tersebut mungkin maunya perusahaan tersebut untuk melisensikan teknologi mereka lebih cepat dari sebelum imitasi ini benar-benar terjadi gitu. Dan strategi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dengan melisensikan teknologinya, para pesaing perusahaan dapat mencegah mereka untuk mengembangkan sendiri teknologinya, yang mungkin bisa saja mengungguli mereka. Jadi ya bisa kerjasama gitu lah, karena dia sudah duluan melisensikan teknologi mereka. Jadi dari perusahaan-perusahaan kayak yang lain itu dia bisa kayak melihat teknologi apa sih, jadi bisa diambil, dipetik pelajarannya gitu. Dan yang selanjutnya juga, perusahaan dapat menjadikan teknologinya sebagai desain dominan dalam industri. Contohnya di sini seperti yang dilakukan oleh Matsushita dengan formasi VHS untuk VCR. Jika diibaratkan kayak, perusahaan ini adalah pencetus idenya gitu. Hal ini juga mungkin memastikan aliran pembayaran royalti yang tetap. Namun daya tarik lisensi juga sering dihadapkan dengan resiko hilang kendali atas teknologi. Dan jika seperti ini, maka perusahaan harus menghindari pemberian lisensi. Selanjutnya adalah yang keterampilan manajemen. Keunggulan kompetitif dari banyak perusahaan jasa didasarkan melalui aspek keterampilan terkait manajemennya. Contohnya seperti Starbucks, McDonald's, KFC. Bagi perusahaan tersebut, resiko kehilangan kendali atas keterampilan manajemen kepada mitra ventura tidak terlalu besar, berbeda dengan perusahaan yang memiliki keunggulan di bidang teknologi.
yang malah beresiko lebih besar. Aset berharga dari mereka merupakan merek dagang. Karena itu biasanya mereka ini lebih menjaga merek dagangnya. Dan pada umumnya merek dagang mereka ini dilindungi oleh undang-undang internasional yang berkaitan dengan merek dagang. Dengan begitu, beberapa masalah yang terkait dengan teknologi kurang mendapatkan perhatian di sini. Akibatnya, banyak perusahaan jasa yang mendukung kombinasi waralaba dan anak perusahaan untuk mengendalikan waralaba di negara dan di wilayah tertentu. Anak perusahaan mungkin dimiliki secara penuh, tapi mayoritas perusahaan jasa menemukan bahwa ventura bersama dengan mitra lokal adalah pilihan yang paling baik untuk mengendalikan anak perusahaan. Ventura bersama sering secara politik lebih dapat diterima dan membawa pengetahuan lokal sampai tingkat tertentu untuk anak perusahaan. Dan terakhir saya akan menjelaskan tekanan untuk pengurangan biaya dan mode entry. Semakin besar untuk pengurangan biaya, semakin besar pula kemungkinan akan ingin mengejar beberapa kombinasi ekspor dan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh. Dengan memproduksi di lokasi tersebut di mana kondisi faktor adalah optimal dan kemudian mengekspor ke seluruh dunia. Perusahaan, jadi itu tadi penjelasan materi dari saya. Jika banyak salah kata, jika saya menjelaskannya terlalu berbelit-belit dan tidak dipahami, ya saya menjelaskannya kayak terlalu banyak diam, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.